Jelang pencoblosan pada 14 Februari lalu, Presiden Joko Widodo gencar membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satunya melalui program bantuan pangan beras yang mulai digulirkan awal Januari 2024 lalu. Bantuan pangan berupa 10 kg beras tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Pembagian bansos yang terkesan jor-joran dan proses distribusi yang dipercepat dari waktu biasanya menimbulkan dugaan bansos dijadikan alat politisasi. Selain diduga sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu paslon dalam Pilpres, bantuan pangan tersebut juga dituding sebagai salah satu biang kerok meroketnya harga beras di pasaran yang telah terjadi sejak awal 2024. Jadi memang ada kaitannya, karena dari sisi cadangan beras pemerintah itu digunakan untuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar, itu pun sudah dibantu oleh impor. Dan di sisi yang lain, masyarakat ini akhirnya melihat terjadi perebutan antara beras yang digunakan untuk bansos dengan beras yang dijual untuk pasar retail. Namun, tudingan kenaikan harga beras karena digunakan untuk bantuan pangan pemerintah dibantah Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau ketersediaan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada 15 Februari lalu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik, kalau enggak justru melompat. Sebelumnya pada 12 Februari lalu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi turut membantah kalau bantuan beras yang dibagikan Presiden Jokowi di tahun politik ini membebani suplai ke pasar yang berujung kelangkaan dan naiknya harga beras. Sebenarnya kalau bansos itu nggak ada kaitannya sama harga, tetapi ini memang negara hadir kepada, bukan bansos, bantuan pangan, saya koreksi ya, bantuan pangan beras pemerintah, itu memang ditiadakan tanggal 8 sampai dengan 14 Februari untuk penghormatan kepada pemilu yang dijalankan saat ini. Kalau bansos itu atau bantuan pangan itu tidak mempengaruhi itu. Saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras ke ribuan masyarakat di Serang, Banten pada Senin 8 Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bantuan tersebut akan terus digelontorkan hingga Juni 2024. Jadi ini yang banyak yang baru ya. Sudah terima semuanya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Januari, Februari, Maret. Setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Nanti kita hitung-hitungan lagi, kalau APBN memungkinkan akan dilanjutkan April, Mei, Juni. Setuju? Belakangan, usai pemilu dilaksanakan, tepatnya pada Kamis 22 Februari 2024, saat menyerahkan bantuan beras di Maros, Sulawesi Selatan. Presiden Jokowi mengatakan tak menjamin bantuan tersebut akan berlanjut setelah bulan Juni. Bantuan bisa diteruskan seandainya anggaran cukup. Pemberian bantuan sosial yang masif oleh Presiden Jokowi di masa kampanye Pilpres turut menjadi perhatian pengamat politik sekaligus pendiri Polmark Indonesia, E.F. Saifullah Patah. Menurut E.F., pembagian bansos merupakan modus operandi kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan seorang pemimpin negara. Tidak bisa kita biarkan hal ini terjadi. Ini akan menjadi modus operandi ketika setiap penguasa atau incumbent atau orang yang berkuasa yang punya konflik kepentingan dan ingin membantu keluarganya untuk menang pemilu akan menggelontorkan dana negara untuk tujuan partisan. Berhimpitan dengan kerja elektoral seolah-olah tidak ada kaitan tetapi sesungguhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pemenangan. E.F. merinci bansos yang diberikan Jokowi dalam berbagai program kepada masyarakat sejak tahun 2023 hingga penyelenggaraan pemilu 2024 menembus 560,36 triliun rupiah. Jumlah anggaran tersebut naik hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan anggaran dana bansos pada pemilu 2019 lalu yang sebesar 194,76 triliun rupiah.
Sedangkan di pemilu 2014 atau sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden, jumlah anggaran yang dikucurkan hanya sebesar 78,3 triliun rupiah. Terus melambungnya harga beras di pasaran yang diikuti kenaikan harga kebutuhan pangan lainnya jelang bulan suci Ramadan jelas membuat masyarakat panik. Lalu apa solusi yang disiapkan oleh pemerintah untuk menurunkan harga beras? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.